Dari Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ananta Praja Suara FM yang merupakan bagian dari Asosiasi LPPL Radio Televisi Seluruh Indonesia dengan bangga mempersembahkan Suara Nusantara. Selamat berjumpa pemirsa, bersama saya Lani Meliana dari Radio Ananta Praja Suara FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Jembrana, Bali, dalam acara Suara Nusantara edisi ke-80. Dari kawasan wisata Munduk Nangke, Desa Brambang, Jembrana, Bali, kami mengabarkan berita-berita dari berbagai daerah di Nusantara yang kami rangkum dalam Suara Nusantara. Kita awali berita pertama dari Kabupaten Jembrana, Bali. Kampanye Gerakan 3M, serangkaian peringatan HKN ke-56 di Jembrana. Dalam upaya memutus rantai penularan COVID-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana gencarkan kampanye nasional 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Serangkaian memperingati Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-56 tahun 2020. Tujuan digelarnya kampanye 3M ini diantaranya adalah sebagai upaya penyebarluasan informasi pesan kesehatan dalam pencegahan perkembangan dan penyebaran COVID-19, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan COVID-19 dengan disiplin memakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Kegiatan ini melibatkan sumber daya terkait baik unsur pemerintah, diantaranya TNI Polri, organisasi profesi kesehatan, diantaranya Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Jembrana, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jembrana, Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Jembrana, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Jembrana, dan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia atau HAKLI Jembrana. Menurut Dr. Iwayan Sujana dari IDI Jembrana, kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan kepada masyarakat untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air mengalir dan memakai sabun. Kami dari Ikatan Profesi Dokter Indonesia Cabang Jembrana dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari KN yang ke-56 tahun 2020 ini, kami melaksanakan agenda berupa kampanye nasional 3M, di mana kita mengampanyekan selalu kepada masyarakat tentang pencegahan atau protokol pencegahan COVID, yaitu 3M. Yang pertama adalah selalu memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Melalui kegiatan ini diharapkan semua komponen dalam hal ini profesi kesehatan bergerak bersama dalam rangka AKN ini kita punya tema, yaitu satukan tekad menuju Indonesia sehat. Di dalam hal ini kami dari profesi IDI, terutama adalah Ikatan Dokter, sangat mendukung bagaimana masyarakat itu semuanya teredukasi tentang 3M dalam pencegahan COVID-19 ini. Jadi ini sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk memberikan motivasi dan edukasi kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol, yaitu adalah 3M. Jadi ini kampanye secara nasional. Jadi kami di Ikatan Profesi itu dalam rangka KKN ini kita melaksanakan kampanye berturut-turut 3 kali. Jadi setiap hari Jumat kita melakukannya, mulai dari di jalan protokol, kemudian hari ini kita di pasar, minggu depan kita akan masuk ke sekolah-sekolah. Jadi itu yang diharapkan agar semua masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan COVID ini. Jadi sekali lagi kami organisasi profesi kesehatan dalam adalah IDI mendukung penuh dalam rangka HKN ini agar masyarakat kita semua terbebas dari COVID-19. Terima kasih.
Kampanye nasional Gerakan 3M ini menyasar tempat-tempat umum seperti pasar atau perempatan jalan dan sekolah. Selain mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, juga membagikan masker dan leaflet kepada masyarakat dan pengguna jalan yang melintas. Dalam kegiatan tersebut juga, LPPL Radio Ananta Praja Suara FM turut berpartisipasi dengan membagikan stiker yang berisi himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan 3M dan menempelkan stiker pada kendaraan angkutan umum. Saya email dari Radio Ananta Praja Suara FM melaporkan untuk Suara Nusantara. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Citra Lestari Sukabumi. Bantu terdampak COVID-19 di Sukabumi, Dirjen PDS-PKP beri bantuan pelaku usaha perikanan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aska Perdana. Bantu terdampak COVID-19 di Sukabumi, Dirjen PDS-PKP beri bantuan pelaku usaha perikanan. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, PDS-PKP, memberikan sejumlah bantuan kepada pelaku usaha perikanan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat 13 November 2020. Bantuan stimulus ini diberikan kepada para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, Jalan Raya Cisolok sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dirjen PDS-PKP, Artati Widiarti mengatakan, bantuan yang diberikan berupa chest freezer, cool box, timbangan, hingga alat pengaman dari serangga atau insect trap. Ia berharap dengan diberikannya bantuan alat penunjang pembuatan produk atau olahan hasil laut itu dapat menambah ide-ide kreatif bagi para pelaku usaha. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, Abdul Qadir, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada para pelaku usaha sektor perikanan. Ia pun berharap bantuan itu bisa menambah daya saing hingga penghasilan pelaku usaha, terutama yang terdampak pandemi COVID-19. Atas nama pemerintah Kabupaten Sukabumi, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan sarana prasarana untuk pengolahan pemasaran bagi para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Khususnya dalam situasi pandemi COVID ini, bantuan ini ya mudah-mudahan bisa membantu meningkatkan produktivitas dan juga kelanjutan usahanya. Itu saya kira yang paling penting sehingga kegiatan usahanya tidak mandek, tetap berjalan. Diharapkan dengan pemberian bantuan ini tentunya akan menjadi penyemangat mereka karena dengan peralatan baru dia bisa meningkatkan kapasitas produksinya. Kemudian kami juga berharap bahwa dengan peralatan ini akan muncul ide-ide baru untuk membuat produk yang inovatif. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Aska Perdana, R. Hamzah Pauzi, MS Darwan, Kami TV melaporkan. Dari LPPL Radio Suara Muara Enim, PLT Bupati resmikan Masjid Jami An-Nur dan ajak masyarakat memakmurkannya. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Andre Taulana. PLT Bupati Muara Enim meresmikan Masjid Jami An-Nur dan ajak masyarakat untuk memakmurkannya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Masjid Jami An-Nur, Desa Panangjaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, secara resmi diresmikan oleh PLT Bupati Muara Enim pada Senin petang 16 November 2020. Ikhtiar membangun dan memakmurkan masjid sudah menjadi salah satu perintah agama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim pada tahun 2019, jumlah masjid di Kabupaten Muara Enim sebanyak 566 unit dan musola sebanyak 285 unit yang tersebar di 245 desa dan 10 kelurahan pada 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim. PLT Bupati Muara Enim berharap keberadaan masjid-masjid tersebut termasuk Masjid Jami An-Nur yang baru saja ia resmikan ini dapat benar-benar memancarkan cahaya Islam, menyebarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan umat, serta kerukunan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan tata pergaulan antar umat manusia demi mewujudkan Kabupaten Muara Enim untuk rakyat yang agamis, berdaya saing, mandiri, sehat, dan sejahtera. Dalam sambutannya juga, PLT memberikan bantuan berupa 1 unit fasilitas tempat berwudhu untuk masjid
Jami An-Nur serta secara langsung memberikan speaker wireless dan kipas angin untuk masjid serta bola voli untuk Irma Ikatan Remaja Masjid yang selanjutnya melakukan penandatanganan prasasti Masjid Jami An-Nur. Sementara itu Ketua Masjid Jami An-Nur menjelaskan peletakan batu pertama pembangunan masjid ini dilakukan oleh Bupati Muara Enim terdahulu pada tanggal 3 Juli tahun 2013 dengan ukuran bangunan 20 x 20 meter persegi. Sampai saat ini pembangunan baru 75%. Namun masjid ini sudah difungsikan untuk ibadah sholat 5 waktu, sholat Jumat dan sholat-sholat berjamaah lainnya. Andre Taulana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Dari Radio RDS Musirawas Sumatera Selatan, Bawaslu Murah lantik PTPS. Berita selengkapnya disampaikan reporter Linda Ali. Bawaslu Musirawas lantik 814 pengawas TPS. Bawaslu Musirawas melantik 814 pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS se-Kabupaten Musirawas. Pelantikan dilakukan serentak mulai Sabtu 14 November hingga Senin 16 November 2020 lalu. Pelantikan PTPS ini dilakukan bertahap karena pembatasan kerumunan mengikuti protokol kesehatan COVID-19 seperti yang dilaporkan reporter Nopiansa. 814 PTPS yang dilantik ini menurut Ketua Bawaslu Musirawas Oktoreni Sandra Kirana merupakan ujung tombak pengawasan guna mengantisipasi kecurangan pilkada pada 9 Desember nanti. Oleh karena itu, seusai pelantikan PTPS langsung diberikan pembekalan. Hal ini bertujuan agar ketika melakukan pengawasan tidak mengalami kendala di lapangan. 814 PTPS terbagi di 14 kecamatan di Kabupaten Musirawas, yakni Kecamatan Purwodadi 33 orang, Selangit 42 orang, Tuah Negeri 50 orang, TPK 26 orang, Sumber Harta 40 orang, Jaloka 34 orang, Sukakarya 30 orang, Muara Beliti 52 orang, STL Ulu Trawas 66 orang, Megang Sakti 111 orang, Tugu Mulyo 103 orang, Muara Klingi 78 orang, Muara Lakitan 86 orang, BTS Ulu 63 orang. Dalam bertugas, para pengawas TPS juga tetap mengedepankan protokol kesehatan, yakni dengan menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, dan akan memakai face shield serta menjaga jarak. Selain itu juga nantinya, PTPS ini akan dilaksanakan rapid test massal pada 26 November nanti, serta ada schedule bimbingan teknis kedua pada 3 Desember mendatang. Oktareni berharap pengawas TPS agar mengedepankan integritas dan netralitas serta tetap mematuhi standar prokes yang berlaku. Pelantikan pengawasan TPS sesuai undang-undang dilantik 23 hari sebelum pencoblosan atau berakhir 7 hari setelah pencoblosan. Linda Ali, Radio Darussalam Sempurna melaporkan. Dari LPPL Radio Irama FM Purworejo, debat Pilkada putaran pertama Kabupaten Purworejo. Reporter Rizky Amalia melaporkan untuk Suara Nusantara. Pada Jumat malam 13 November 2020 bertempat di Ganesha Convention Hall Gedung Wanita Purworejo telah berlangsung acara debat publik atau debat terbuka putaran pertama antara pasangan calon Pilbub Purworejo tahun 2020. Pada debat putaran pertama dengan tema pembangunan terintegrasi dalam mewujudkan Purworejo yang sejahtera dapat diikuti oleh 3 pasangan calon, yakni pasangan calon 1 Agustinus Susanto dan Keli Rahmat Kabuli Jarwinto, paslon nomor urut 2 Kuswanto sedangkan Cawabub Kusnomo berhalangan hadir dikarenakan sakit, serta pasangan calon nomor urut 3 Agus Bastian dan Yuli Hastuti. Acara dimulai sejak pukul 19.30 waktu Indonesia Barat menerapkan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari pintu masuk hingga dalam ruangan debat publik. Selaku Ketua KPU Purworejo, Dul Rohim memberikan sambutannya dan menyampaikan bahwa debat publik merupakan satu bagian integral dalam proses berdemokrasi di Purworejo. Melalui debat publik ini diharapkan masyarakat Purworejo memiliki gambaran yang jelas terhadap calon pemimpinnya yang akan memimpin Kabupaten Purworejo di masa yang akan datang.
Usai debat, KPU juga memberikan kesempatan kepada semua pasangan calon untuk melakukan konferensi pers dengan awak media. Para paslon memaparkan program-program kerja yang akan dijalankan jika terpilih. Paslon 1 akan membuat standarisasi harga hasil pertanian agar tidak terjadi ketimpangan harga saat petani panen. Masyarakat petani itu belum mendapatkan keuntungan sesuai yang diharapkan. Karena masih banyak petani-petani kita menggantungkan kepada orang lain. Maka itu nanti akan kita standarisasi yang Pasangan nomor urut 2 menjanjikan gaji guru honorer lebih layak dari sekarang. Selain itu, Paslon 2 juga menyoroti tentang penggunaan anggaran desa yang membutuhkan pendampingan lebih. Penggunaan anggaran desa, kan itu harus ditagihkan, tidak semena-mena langsung menggunakan uang negara. Itu ada mekanismenya. Maka dari itu, kalau kita sudah memberikan pembimbingan, pelatihan, pendampingan, biar tidak ada indikasi yang dikorupsi. Sementara pasangan calon nomor 3 memaparkan soal penanganan kemiskinan yang ada di Purworejo. Pihaknya akan melanjutkan program yang dianggap berhasil menurunkan angka kemiskinan. Ya tentunya nanti kita di periode selanjutnya akan membuat program-program yang tentunya mudah-mudahan semuanya dapat terakomodir. Dalam merumuskan tema dan materi pertanyaan, KPU melibatkan tim panelis dari berbagai disiplin ilmu, antara lain pendidikan, hukum, ekonomi, dan pemberdayaan perempuan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara. Dari LPPL Radio In FM dan Ratih TV Kebumen, Pilkada serentak tahun 2020 kian dekat. KPU Kebumen adakan rakor distribusi logistik. Berita selengkapnya disampaikan tim Ratih TV Kebumen. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2020 kian dekat. Pemkab Kebumen bersama seluruh penyelenggara pemilu pun melakukan persiapan, diantaranya terkait dengan pendistribusian logistik. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor di Media Center KPU Kebumen, Rabu 18 November 2020. Rapat dihadiri PLT Asisten 1 Amin Rahman Nur Rosyid dan anggota Forkopimda, termasuk Bawaslu, Satpol PP, Kesbangpol, serta BPBD. Dijelaskan Ketua KPUD Kebumen Yulianto, koordinasi terkait pendistribusian logistik sangat penting dilakukan, mengingat situasi dalam pemilu kali ini berbeda dari biasanya. Selain berlangsung di tengah cuaca yang diprediksi lebih sering turun hujan, pandemi COVID-19 juga menjadi perhatian tersendiri. Yulianto juga menjelaskan persiapan yang kini tengah dilakukan mulai dari persiapan penyortiran surat suara, packing, hingga persiapan distribusi logistik ke PPK sampai PPS. Yulianto memaparkan ada 2 jenis logistik yang disiapkan, yakni logistik untuk keperluan pemungutan suara dan logistik terkait bencana non-alam COVID-19. Distribusi logistik sebenarnya bagian yang sudah biasa dilalui oleh KPU. Tetapi hari ini karena tadi secara jumlah jauh lebih banyak, kemudian Desember itu bagian dari kondisi cuacanya, hujan lah secara umum, sehingga KPU harus memprediksi secara tepat jadwal dan kesiapan gudang di masing-masing tingkatan. Nah, ini berkorelasi juga dengan kesiapan teman-teman penyelenggara di bawah, baik dari sisi TPS dan gudang tadi, agar 2 item proses penyelenggaraan dan kebutuhan logistiknya bisa sama-sama terkendali. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan. Dari LPPL Radio Luhak Nantuo, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pemangku adat. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wiwit Dwita. Inilah Suara Nusantara edisi 80 bersama saya Wiwit Dwita. Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pemangku adat. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan peranan pemangku adat di nagari-nagari di tanah datar, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mengadakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pemangku adat dalam kepemimpinan kaum bertempat di Ballroom Hotel Emersia Batu Sangkar. Acara digelar mulai Rabu sampai dengan Jumat pada tanggal 4 sampai dengan 6 November 2020. Diikuti oleh para pemangku adat nagari, Tungku Tigo Sajarangan, yakni Niniak Mama, Cadiak Pandai, dan alim ulama dari 39 nagari di Kabupaten Tanah Datar, yang dibagi dalam 2 angkatan dengan masing-masing 50 orang peserta.
Kepala Bidang Jara Nitra Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, Januaris, dalam laporannya menyampaikan bahwa adat dan kebudayaan merupakan tema kegiatan dengan judul penguatan kapasitas pemangku adat dalam kepemimpinan kaum yang dilatar belakangi karena akhir-akhir ini terlihat adanya gejala degradasi kepemimpinan tradisional Minangkabau. Di samping untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar khusus Pasal 18B bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Acara dibuka oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Dr. Randa Gemalarati MSI, yang mengucapkan terima kasih pada pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang memfasilitasi kegiatan di tengah-tengah masa pandemi. Bimbingan teknis para pemangku adat Minangkabau di Tanah Datar tidak akan bisa menjawab persoalan tradisi secara keseluruhan. Namun, opini tentang kebudayaan yang saat ini merasa terpinggirkan harus ditepis dengan memastikan bahwa pemangku adat harus bangkit dan lebih berperan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tidak dipinggirkan. Tinggal kita nih. Kalau kita mengatakan dipinggirkan, terpinggir dia. Ya, tapi kalau kita mengatakan itu tidak dipinggirkan, kita akan berusaha untuk mengungkitnya. Bersama-sama mengembalikannya. Sekarang banyak sekali pengaruh sehingga kita meninggalkan banyak hal. Itu yang perlu pertemuan saat ini. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita semua, pemerintah, masyarakat, pemangku adat, dan semuanya, kita sama-sama kembali untuk menghilangkan pemikiran bahwa kita meminggirkan. Suara Nusantara edisi 80 bersama saya Wiwit Dewita. Demikian Wiwit Dewita melaporkan dari LPPL Radio 262 102,5 FM Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat untuk Suara Nusantara. Kita beralih ke LPPL Rapemda Pringsewu Lampung. Bupati Pringsewu Haji Suwadi lantik 5 pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Berita selengkapnya disampaikan reporter Anton Hapsara. Sebanyak 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Pringsewu Haji Sujadi. Prosesi pelantikan digelar di aula utama kantor Pemkab setempat. Belum lama ini dihadiri PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Hasan Basri beserta para pejabat lainnya. Para pejabat yang dilantik yakni Dr. Andes Haji Heri Iswahyudi MAG sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dr. Andes Maskur Hasan sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Andi Wijaya sebagai Kadis Sosial, Condrawadi, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hipni SE, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, serta Bambang Suharmanu sebagai Kadis Koperindak. Dalam sambutannya, Bupati Pringsewu Sujadi berharap dengan jabatan tersebut ada peningkatan prestasi dan kinerja dan ada kemanfaatan baik bagi dirinya sendiri, bagi organisasi maupun bagi masyarakat Pringsewu. Sekaligus dengan amanah yang diberikan tersebut bisa menjadi sarana untuk beribadah. Bupati Pringsewu juga mengatakan bahwa setelah ini akan ada seleksi terbuka untuk jabatan sekretaris daerah, sekaligus mengharapkan para pejabat yang telah memenuhi persyaratan agar dapat mengikuti seleksi tersebut. Anton Hapsara, LPPL Pringsewu FM, Pringsewu Lampung untuk Suara Nusantara. Kita beralih ke berita selanjutnya dari Besamah FM Pagar Alam. Pembukaan pameran arkeologi tahun 2020 dengan tema Di Antara Dua Tradisi. Berita selengkapnya disampaikan reporter Meriani. Radio Bisma FM mengudara untuk Anda langsung dari Jalan Kapten Sanap, nomor 46 Lapangan Merdeka, Alun-Alun Utara, Kota Pagar Alam. Saudara, Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam Samsul Bahri Burlian bersama Kepala Balai Arkeologi Sumatera Selatan Dr. Andes Budi Wiana, Kabid Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam serta Ketua Lembaga Adat Kota Pagar Alam menghadiri pembukaan pameran arkeologi tahun 2020 dengan tema di antara dua tradisi yang diselenggarakan di SD Negeri 74 Kota Pagar Alam pada hari Senin 16 November 2020. Berbagai bentuk aksara yang pernah hadir di Nusantara saat ini masih dapat dilihat, tertulis pada batu, tanduk kerbau, bambu, rotan, kulit atau kertas dari bahan kulit kayu dalam bentuk prasasti atau naskah-naskah kuno. Pameran arkeologi tersebut disajikan dalam bentuk gambar memanjang. Dalam sambutannya, Samsul mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi megalit dengan tema Rumah Peradaban dan workshop Aksara Ulu melalui meeting Zoom yang diikuti oleh guru sejarah dari tingkat SD, SMP, dan SMA, serta komunitas megalit dan budaya Kota Pagar Alam. Dengan kegiatan tersebut diharapkan akan menambah wawasan, ilmu, kecintaan dalam menghargai dan menggali serta mempertahankan keberagaman kebudayaan megalitikum di Tanah Besema yang telah terbukti mengandung nilai budaya, filosofi budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai ciri khas Kota Pagar Alam. Samsul juga berharap kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Arkeologi Sumatera Selatan untuk menugaskan tenaga ahli cagar budaya atau TACB untuk melakukan penelitian terhadap benda-benda, situs-situs megalit yang ada di Kota Pagar Alam untuk dapat ditetapkan dan menjadi cagar budaya. Dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Meriani, LPPL Besema FM melaporkan untuk Suara Nusantara. Kita beralih ke Radio Abirawa FM Batang. Penyerahan penghargaan KIP tingkat Kabupaten Batang. Berita selengkapnya disampaikan reporter Tama Ramadan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang kembali menggelar pemeringkatan keterbukaan informasi publik atau KIP bagi badan publik di tingkat perangkat daerah dan desa dengan tujuan untuk memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan masyarakat. Penghargaan diberikan langsung oleh Bupati Batang Wihaji kepada Badan Publik Perangkat Daerah dan Desa di Aula Kantor Bupati Batang, Rabu 11 November kemarin. Untuk peringkat pertama, kategori informatif tingkat perangkat daerah diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 86,95. Sedangkan peringkat pertama kategori informatif untuk tingkat perangkat desa diberikan kepada Desa Brokoh, Kecamatan Wonotunggal dengan nilai 86,35. Bupati menyampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemkab Batang mewajibkan semua organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa untuk memberikan informasi secara transparan. Semangatnya adalah biar nanti ada semangat baru bahwa ini loh hasilnya kalian kerja tentang informasi publik, yang jelek biar belajar. Kita umumkan juga tadi ya, yang jelek, yang paling jelek sampai yang paling bagus semuanya saya buka untuk memberikan penjelasan bahwa ini sekarang penting dan wajib. Dengan data itulah semua nanti akan bisa membantu masyarakat. Sementara Kepala Diskominfo Kabupaten Batang, Jamal Abdul Nasir, menerangkan hasil pemeringkatan KIP tahun 2020 bagi perangkat daerah dan desa telah ditetapkan oleh Dewan Juri dengan melewati beberapa tahapan dimulai dari pemantauan website Badan Publik, pengisian kuesioner, verifikasi dan visitasi, hingga uji publik. Pemeringkatan keterbukaan publik tahun 2020 bagi perangkat daerah atau pencecat tadi ada kalau dari perangkat desa itu tadi ada 8 ya yang masuk kategori informatif, yang 2 informatif dan yang 31 OPD kurang informatif. Kemudian yang desa ada 9 ya. Informatif kemudian yang lain kurang. Om Swastiastu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Kepala Stasiun Radio Ananta Praja Suara FM menyambut baik kehadiran Suara Nusantara dan sekaligus kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus dan anggota Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai host untuk Suara Nusantara edisi 79 dan 80. Semoga Suara Nusantara semakin eksis dan berkelanjutan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Nusantara kali ini. Saya Lani Meliana beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa pada edisi Suara Nusantara berikutnya. Salam. Dari Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ananta Praja Suara FM yang merupakan bagian dari Asosiasi LPPL Radio Televisi Seluruh Indonesia dengan bangga mempersembahkan Suara Nusantara.